Perkenalkan, nama saya Demika Tiffany Loria dari kelas PKK 5 semester 1. Di video kali ini saya akan membacakan resume materi ilmu sosial budaya dasar bab 2, manusia dan kebudayaan. A. Manusia. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia di dunia ini memegang peran yang unik dan dapat dipandang dalam beberapa segi. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia, ilmu biologi. Yang B. Hakikat manusia. Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal, pikiran, serta hawa nafsu. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Salah satu hakikat manusia lainnya ialah manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan satu sama lain, berinteraksi dan saling berbagi. Yang C. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dari definisi-definisi kebudayaan, dapat dinyatakan bahwa inti pengertian kebudayaan mengandung beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut. A. Kebudayaan itu beraneka ragam. B. Kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar. C. Kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologi, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. D. Kebudayaan itu terstruktur. E. Kebudayaan itu berbagai dalam aspek-aspek. F. Kebudayaan itu dinamis. G. Nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. D. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Koeng Jaraningrat membagi kebudayaan menjadi 3 wujud, yaitu yang pertama sebagai suatu kompleks dan ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua sebagai suatu kompleks, suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sedangkan Julian Hockley, seorang ahli biologi dari Inggris, membagi kebudayaan menjadi 3 wujud, yaitu manifacts, sociefacts, dan artifacts. E. Substansi isi utama. Ada 6 substansi utama budaya, yaitu sebagai yang pertama, sistem pengetahuan. Melalui sistem pengetahuan, manusia mampu beradaptasi untuk menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitarnya. 2. Sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya terdiri atas konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Yang ketiga, pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi atau menerangkan suatu masalah tertentu. Pandangan hidup dalam 3 kategori, yaitu pandangan yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari norma-norma agama yang dinyatakan sebagai dogma
berisi perintah atau keharusan dan larangan bagi segenap penganut agama yang bersangkutan. Yang kedua, pandangan hidup yang bersumber ideologi negara. Yang ketiga, pandangan hidup berasal dari renungan atau falsafah hidup seorang individu. 4. Etos budaya. Menurut Koenjaraningrat, etos adalah watak khas dari suatu kebudayaan yang tampak dari luar. Yang kelima, sistem kepercayaan. Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia yang sangat terbatas. Bagian F, sifat-sifat budaya. Yang pertama, budaya adalah milik bersama. Yang kedua, budaya berkaitan dengan situasi masyarakat. Yang ketiga, budaya berfungsi untuk membantu manusia terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan integratif. Yang keempat, budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Bagian G, pengaruh budaya terhadap lingkungan. Kebudayaan merupakan suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Bagian H, proses perkembangan kebudayaan. Proses perkembangan kebudayaan dapat terjadi melalui penetrasi. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu penetrasi damai dan penetrasi kekerasan. Bagian I, kebudayaan. Hambatan budaya yang berkaitan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan perspektif atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Yang ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Yang kedelapan, pewarisan kebudayaan. Kesembilan, perubahan kebudayaan. Dan 10, penyebaran kebudayaan. Bagian J, perubahan kebudayaan. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara lambat. Yang kedua, perubahan yang terjadi secara cepat. Ketiga, perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh kecil. Yang keempat, perubahan yang pengaruhnya besar. Kelima, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Dan yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Hanya ini hasil resum bab 2 saya. Terima kasih.